Hadir di sore hari ini, langsung saja akan Faiz sapa-sapa. Ini Kang Erik, komunitas relawan Banten. Assalamualaikum Kang Erik. Waalaikumsalam. Terbaik ya Kang Erik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini Faiz bakal kepo-kepo terkait kegiatan yang teman-teman komunitas relawan Banten lakukan. Tapi sebelumnya mungkin banyak juga teman-teman pemirsa Sultan TV yang baru atau baru tahu gitu Kang Erik ya. Sebenarnya relawan Banten, komunitas relawan Banten. Kalau kita berbicara soal relawan mungkin ya teman-teman sudah banyak yang tahu bagaimana kegiatan yang memang kegiatan sosial, membantu orang lain dan lain sebagainya. Komunitas relawan Banten mungkin bisa dijelaskan dulu Kang Erik. Sebenarnya sih pada dasarnya komunitas relawan Banten ini yang bergerak kemanusiaan, lebih ke bencana. Tapi kita mengambil bagian di kegiatan trauma healing atau anak-anak. Nah, pada dasarnya sih negara kita kan negara rawan bencana ya, terutama Banten. Pemudanya harus bisa jadi relawan. Betul. Minimal itu. Walaupun di mana itu wilayah kita ini kan wilayah yang dibayang-bayangi dengan bencana gitu kan. Pemuda-pemudinya ya harus siap jadi relawan mau dimanapun itu. Siap. Trauma healing pasca bencana. Ya pada dasarnya sih KRB ini kan yang dibuat dari kakak saya gitu kan. Saya yang sebagai anggotanya sebelumnya jalan sampai 2020 ini. Saya ikut di sekitar 2011-an sama kakak saya. Kita menjalin kegiatan trauma healing gitu kan. Kenapa komunitas relawan Banten ini mengambil bagian di anak-anak? Ininya banyaknya relawan-relawan yang melakukan bantuan dalam kegiatan kebencanaan, pasti baju layak pakai ataupun logistik gitu kan. Begitu banyaknya di semua daerah datang memberi baju layak pakai. Itu kan menjadi tumpukan gunung gitu kan. Jadi sampah di tempat mereka gitu. Tapi kan yang terpenting itu kan mental mereka. Di saat bencana, adik-adik yang sana gitu. Dengan itu kita mengambil perannya sebagai kakak-kakak yang membantu gitu tuh, untuk yang menjaga gitu. Programnya kita kegiatan trauma healing gitu. Siap. Sekarang sudah 2020 masih tetap eksis ya komunitas relawan. Teman-teman komunitas relawan Banten sampai dengan 2020 memang fokusnya tetap sama, tidak pernah berubah Kang Erik. Kita kegiatan utamanya sih kegiatan bencana kemanusiaan gitu kan. Tapi diisi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Bencana itu bukan bencana alam aja ya. Betul. Ada bencana sosial juga. Apalagi manusia ini selalu melakukan bencana sosial dampaknya gitu kan. Kita sebagai relawan tetap membantu masyarakat. Siap. Alhamdulillah ya. Sudah 15 tahun menjadi sahabat baik tentunya, membantu teman-teman masyarakat Provinsi Banten. Tapi mohon maaf, apakah memang ini fokus di masyarakat Provinsi Banten saja yang terkena bencana, Kak Erik? Atau misalkan kayak ada bencana di daerah lain di luar Provinsi Banten, teman-teman juga akan ikut bergerak kah atau seperti apa? Daerah lain itu juga tetangga kita gitu kan. Minimal kita fokus di Banten, kita diguyupkan dulu gitu kan untuk melakukan kegiatan trauma healing di luar ataupun bencana bantuan di luar gitu kan. Programnya gimana, survei dulu. Itu ada Rijal biasanya. Rijal itu tim survei mencari data bagaimana lokasinya, gimana ininya gitu kan. Baru kita guyup, kita bareng-bareng lah sama teman-teman gimana mau untuk terjun ke sana gitu kan. Dari 2011 Kak Erik tergabung di komunitas relawan Banten sampai sekarang 2020. Sudah pernah keluar dari Provinsi Banten membantu teman-teman kita di luar Provinsi Banten? Kalau untuk itu belum kayaknya. Masih di wilayah Banten dulu. Untuk kalau kakak saya udah sering lah. Siap. Jadi memang kalau di Banten juga masih banyak masalah ya. Banyak banget. Siap. Jadi memang teman-teman semua pemirsa Dulur Sultan, apa yang tadi sudah Kak Erik sampaikan bahwa memang di Banten saja masalahnya rasanya tidak henti-henti. Ketika memang masalah satu kelar, ada masalah lain, masalah satu kelar, ada masalah lain. Sejauh ini kan saat ini Oktober 2020 ada berapa banyak relawan saat ini di komunitas relawan Banten, Kak Erik? Kalau untuk ditetapkan sih sekitar ada 20 lah. 20 relawan Banten yang tetap survive, tetap fight ya. Tetap fight.
terutama yang muda-muda ini, yang jiwa-jiwa muda mahasiswa. Siap. Kak Erik, teman-teman relawan Banten yang memang ketika kita mendengar kata relawan kan orang-orang yang memang tampil di depan. Ketika memang ada sebuah bencana hadir paling dulu. Kadang-kadang ngelebihin teman-teman pemerintah. Ya, itu. Teman-teman bencana yang memang fokus Ya. lahir dari pemerintah seperti itu. Kadang-kadang relawan tampil lebih dulu baru teman-teman yang lain tuh 1, 2, 3 terus menyusul. Misalkan nih selama 1 tahun, amin semoga di Banten tidak ada bencana apapun. Teman-teman apa kegiatannya? Kegiatannya kita selalu ada bencana sosial itu kan. Selain bencana alam, kita kegiatan Yes. bencana sosial. Bencana sosial, siap. Bencana sosial itu yang harus kita tuntaskan gitu kan. Dampak negatifnya gitu kan. Kita harus bagaimana masyarakat untuk melakukan ini, kayak misalkan kemarin COVID ini kan bukan bencana alam ya. Bencana Apa tuh? Tuhan ini. Bencana ya masuk, tapi menderita juga untuk setiap manusia gitu kan. Ya, kita pekerjaan kita terbatas gitu Yes. kan, lingkungan kita terbatas, kita beraktivitas ataupun kayak gimana gitu kan. Kita bergerak karena hati sendiri. Bagaimana kita sudut pandang mata relawan untuk membantu masyarakat itu yang membutuhkan gitu Yes. kan. Terutama kayak dampak COVID pertama aja. Contohnya kita melakukan dapur umum bersama kawan-kawan relawan dan TNI, Polri gitu di alun-alun untuk masyarakat Yes. gitu kan, selama 30 hari. Selama 30 hari kita bagi-bagi. Siap. Jadi memang berbicara soal relawan tidak fokus hanya di kebencanaan alam ya, tapi Iya. bicara bencana sosial juga bencana kadang sosial juga gitu. lebih ngeri juga kadang bencana sosialnya bentrok segala Bentrok macam. juga gitu. Kayak ibaratnya ya penggusuran lahan Yes. atau contohnya kayak gitu. Kita harus pendampingannya gimana adik-adik itu tidak trauma gitu kan. Betul. Yes. Terhadap itu. Siap. Dari 20 relawan yang sekarang masih survive di komunitas relawan Banten, apakah memang mohon maaf, biasanya kan teman-teman relawan tidak hanya fokus menjadi seorang relawan karena Iya. ada tanggung jawab lain yang Ada harus tanggung jawab lain pasti. sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai adik, tentu ada hal lain yang harus diurus juga gitu Iya, kan benar. ya. Karena itu tanggung jawab kita sebagai Iya, anak. benar. Kalau yang anak tanggung jawab Iya. orang tua buat yang udah jadi orang tua gitu. Apakah memang 20-nya punya aktivitas lain kan selain relawan, seperti apa Kak Erik? Sebenarnya banyak kayak Rijal juga, BEM, terutama BEM di internal kampus juga, kayak Virus ataupun Pak Alit ya, terutama foundernya jadi dosen sekaligus penasehat dari kita juga gitu. Setiap kita mau bergerak kita diskusi dulu Yes. dari ya gimana cara baiknya gitu kan. Kayak saya juga kan ada aktivitas juga. Ya komunitas bukan satu. 20 anggota tadi semuanya juga punya aktivitas Punya masing-masing. aktivitas masing-masing. Nggak 100% relawan ya. Iya, tapi Termasuk jiwanya Erik. terpanggil Yoi. gitu kan. Tapi kalau untuk biasanya kita aksi, Hmm. minimal kita nyari data dulu, survei dulu, mana titik mana yang mau dilakukan gitu kan. Terus juga kita guyup dulu gitu. Kita kasih materi-materi dulu nih untuk gimana penjagaan anak-anak nih gitu tuh. Yang terpenting sih jangan jadi dampak sosial terhadap abis bencana itu. Biasanya anak-anak kita membawa titipan dari amanat kita gitu kan untuk adik-adik. Kadang sembarangan itu kan. Biasanya kita mentang-mentang kita membawa bantuan, kita memberinya seenaknya dengan anak-anak. Tapi tidak secara langsung mental anak-anak itu menjadi mental anak minta-minta loh. Siap. Mental yang tangan di bawah gitu kan. Tapi kalau kita membawa dan memberi titipannya, walaupun sebiji permen pun gitu, biar mereka yang mengambil, itu haknya mereka. Pernah nggak sih punya pengalaman yang awalnya itu greget banget gitu ya, namanya kan kalau ngurusin anak-anak kan kadang suka greget ya. Iya. Dikasih ini nggak mau, dikasih ini nggak mau, dikasih kalau orang dewasa nggak mau ditinggalin biasanya. Kalau anak-anak kan nggak sesederhana itu ya. Iya. Pernah nggak sih punya pengalaman yang ngeselin banget nih ini anak nih gitu tuh, diapa-apain susah banget sampai Jadi- akhirnya dia mau, dan akhirnya tuh jadi kebanggaan, tentu jadi kepuasan ya Kak Erik, gimana? Pada dasarnya kita pernah jadi anak-anak lah. Bagaimana kita sebagai anak-anak ini kan. Nah, betapa nakalnya kita sebagai jadi anak-anak. Nah, itu tugas sebagai kakak-kakak untuk menjaga anak-anak dan bagaimana ya tugasnya kakak-kakak untuk bener-bener adik-adik ini bisa ikut sama kita gitu kan, walaupun apapun rayuannya gitu kan, apapun giringannya untuk ikut aksi dalam kita gitu, untuk game bareng sama kita itu, ya kita kita iming-imingkan coklat ataupun kayak gimana gitu kan, walaupun ada
ada ketraumaan terhadap di situasi bencana itu ya. Betul. Kayak kan kalau yang nggak bisa nulis biasanya gambar gitu kan, gambar ataupun menulis. Nah itu biasanya dia menyalurkan dari kecemasannya mereka, dari merekanya. Jadi itu macam-macam tuh ya. Macem-macem Kalau ngomongin banget. anak-anak, Iya. biasanya mohon maaf nih, misalkan terjadi bencana di sebuah tempat. Iya. Kemudian banyak anak-anak di sana. Kurang lebih anak-anak yang terdampak ada sekitar 50 sampai 100 orang. Hal pertama biasanya nih yang Kak Erik dan kawan-kawan komunitas relawan Banten lakukan apa? Setelah mengumpulkan nih, kegiatannya ngapain biasanya Kak Erik? Biasa kita main game. Kita main biasa game. main game. Ya ibaratnya yang sebenarnya sih saat bencana itu terutama sekolah harusnya jangan tutup ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya sekolah harus bisa dibuka gitu kan. Minimal jangan jadi pola pembelajaran lah gitu kan, yang dengan sistem-sistem yang kita menurut kita anak-anak ruwet lah gitu kan. Tapi kita buka untuk bermain anak-anak aja, tapi dengan pengawasan guru ataupun gitu, dengan orang tuanya yang di rumahnya sedang mengurusi genteng bocor gitu kan, ininya bocor gitu. Minimal anak itu bisa dijaga gitu kan sama guru-gurunya, bukan untuk diliburkan gitu. Sayang sekali dari situnya. Siap. Biasanya game ya. Biasanya Rata-rata game. Gamenya macam-macam itu Kak Gamenya Erik. macam-macam. Kalau kita punya ada Samsung Dalila gitu kan, ada juga semua bergembira, biasanya itu jargonnya kita ya. Semua bergembira juga ada, banyak lah Siap, kalau aku pengen disebutin. contoh dong Kak Erik, aku pengen contoh boleh ya. Misalkan aku anak-anak nih, misalkan selesai baru aja bencana selesai nih. Aku beserta teman-teman yang lain nih ada 50 nih di sebuah tempat. Kak Erik datang kayak gitu. Contohin dong apa yang biasa Kak Erik pertama kali lakukan. Kalau biasanya kita Di jadi bahasanya. dua kelompok ya. Biasanya kita biasa permainan sweet. Permainan sweet itu ada 3, jempol, telunjuk dan jentik biasanya kan. Jempol ini kita ganti, jempol ini kita ganti macan gitu kan, boleh ini macan. Telunjuk ini kita ganti Samson. Macan Samson. Kelingking ini Delila biasanya kayak gitu. Delila pacarnya Samson. Oh, gitu. pacarnya Samson. Siap. Jadi Delila. bisa terkait lah semua. Jadi dengan gerakan-gerakan kayak gitu. Anak-anak kan biasanya ekspresi Samson seperti apa? Macan gitu. Samson kayak gimana gini, kuat. Macan gitu, macan gini gitu. Kalau Delila gini, cibi-cibi bentuknya. Jadi kayak gitu aja lah ekspresi untuk game-gamenya. Banyak tapi gamenya ya. Banyak gamenya. Itu biasanya durasinya berapa lama sih? Kak Erik pernah nggak sampai 1 minggu gitu di lokasi? lokasi? Enggak sampai 1 minggu kita. Kita nggak sampai 1 minggu. Paling hari itu kita pulang juga. Karena efektifnya kalau kita terlalu lama-lama kasihan adik-adiknya juga. Paling kita next bencana selanjutnya di kampung sebelah gitu. Ke kampung lanjutnya kayak gitulah. Tapi dengan hadiah-hadiah biasanya anak-anak lebih. Sebenarnya sih bukan hadiah. Program kita sebenarnya trauma healing gitu kan. Tapi hadiah itu reward buat mereka untuk yang mau ikut bermain sama kita gitu tuh. Dari titipan donasi dari kakak-kakak gitu kan. Dari ya banyak yang memberikan itu gitu kan. Tapi sejauh ini selama Kak Erik ada di KRB, ketika datang ke sebuah tempat bertemu dengan anak-anak, mereka sambutannya luar biasa nggak Kak Erik? Ya sedikit luar biasa karena ketemu kakak-kakak rame gitu kan. Biasanya ada hadiah nih obat gitu kan. stres buat Kak Erik dan kawan-kawan juga ya. Iya, Dengan karena dasarnya kita juga pernah anak-anak gitu. Wah, keseruan anak-anak tuh seperti awal lah. Seneng sama anak-anak, banyak yang bergerak di situlah. Kadang kita senang sama anak-anak lah, kita main bareng sama anak-anak. Gimana lo jaganya mentalnya anak-anak ini di saat bencana kan pasti jatuh banget lah. Apalagi anak-anak masih rentan lah. Apalagi buat anak-anak yang mohon maaf kehilangan orang tuanya, Nah, itu biasanya akan lebih perlu usaha lebih lagi ya dari teman-teman KRB untuk menghibur seperti itu. Pada dasarnya kan jangan mentang-mentang udah bawa bantuan, foto-foto pulang seakan kita udah merasa dewa, udah ngebantu mereka gitu kan. Tapi pada dasarnya kan mental mereka yang harus kita bangkitkan gitu kan. Kak Erik, kita sudah ngobrol banyak hal untuk edisi hari ini bersama teman-teman komunitas relawan Banten. Tapi aku pengen tahu dong awal ceritanya Kak Erik. Cerita apa tuh? Sampai interest, minat gitu ya. Menceburkan diri ke relawan gitu kan. Kan tugas relawan nggak ringan, berat. Dan mohon maaf, relawan kan nggak ada
ya materi, kalau ngomongin materi ya nggak ada lah di Iya, di relawan. Kalau lapangan kalau bisa. mau nyari materi ya jangan jadi relawan kan. Iya benar. Kalau kita ngelihat sekarang kan apa-apa harus serba materi dan lain Iya benar. sebagainya. Kenapa? Iya. Awalnya pengen banget. Pada Berarti sudah 2011, 9 tahun ya. Erik jadi relawan, betah ya. Ya, insya Allah betah. Harus Gimana? dibetahin Iya, dong. awalnya gimana? Bisa tersesat. Kalau Faiz ngomongnya tersesat sih, karena suatu saat kayaknya bakal tahu jalan keluar. Enggak tersesat ya kalau udah relawan itu berarti udah berdamai sama dirinya sendiri. Kita udah berdamai sama dirinya kita. Ya apa yang kita butuhkan lagi gitu kan, untuk kalau kita sebagai manusia saling membantu gitu kan. Balik lagi ke dasarnya, kita sebagai pemuda harus siap dengan dibayang-bayangin di wilayah kita dengan wilayah yang bencana gitu kan. Ya mau nggak mau bencana pemudanya harus siap jadi relawan gitu kan. Sana sini bencana mengharapkan relawan dari luar gitu kan, tapi wilayah kitanya nggak punya relawan yang siap untuk membantu wilayahnya. Kalau dari kacamata Kak Erik yang sudah menjadi relawan dari 2011 sampai 2020, teman-teman relawan di Banten seperti apa sih Kak Erik melihatnya? Kalau menurut saya sih ngelihatnya masih orang-orangnya itu lagi ya. Kita harus membuka ruang juga untuk relawan-relawan baru gitu kan. Ibaratnya pemuda-pemuda yang baru gitu kan, relawan baru, generasi-generasi baru lah. Betul. yang bisa ibaratnya semangat juang itulah gitu kan. Sedangkan di wilayah kita kan setiap tahunnya ataupun 2 tahunnya ataupun sebelum setengah tahun kita tetap menjadi bencana. Minimal banyak komunitas-komunitas yang bergerak kegiatan sosial. Betul. Siap. Lebih kemanusiaan aja lah. Harus hati-hati ya teman-teman di provinsi Banten. Biasanya akhir tahun ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga tahun ini tidak ada. Bukan berarti kita mengharapkan bencana sama gitu sekali kan. tidak, sekali tidak. Minimal kita melakukan kegiatan kemanusiaan lah. Betul. Untuk menyadarkan pemerintah Siap, gitu. siap. Minimal kita bergerak sudah, dulu lah. Minimal Untuk kita bergerak sudah dulu. berjaga-jaga dulu ya sebagai masyarakat Banten ya. Iya. Kak. Kita menjadi pemuda yang aktif dalam kegiatan kemanusiaan ataupun menjadi relawan. Relawan walaupun itu kan melakukan kegiatan sosial bareng positif gitu kan. Sebagai pemuda ya kita harus melakukan positif. Siap. Kegiatan positif gitu kan. Untuk menjadi seorang relawan masuk menjadi keluarga besar di komunitas relawan Banten, sulit enggak sih Kak Erik? Dengar-dengar kabar kemarin Faiz dapat kabar dari siapa gitu ya? Apa tuh? Dari teman-teman kreatif Sultan, katanya harus bawa SKCK, harus ada surat keterangan tidak mampu, kemudian juga harus bawa surat dari kelurahan, dari kecamatan, kemudian KTP, KK, NPWP, kemudian juga harus bawa itu hoak. hoak, berarti hoak ya. Itu mau jadi relawan apa mau ngambil rumah itu? Siap. Jadi gimana syaratnya Kak Erik? Ya, sebenarnya sih gampang lah jadi relawan, minimal yang terpanggil hatinya yang mau jadi relawan gitu kan. Ya gampang sih, ya minimal bisa ngaji aja lah, 6 juz aja lah. 6 juz sama bisa bahasa Inggris fase gitu. Bercanda. Enggak, itu Faiz lolos kualifikasi semua. Nah, kalau memang syaratnya itu Faiz lolos kualifikasi. Boleh langsung diangkat ke sana. Kak Erik, 9 tahun menjadi seorang relawan sampai dengan detik ini, pernah kepikiran buat pensiun nggak? Di usia berapa? Oke, gua jadi relawan sampai 15 tahun aja, atau gua sampai 10 tahun aja. Berarti kalau 10 tahun tinggal 1 tahun lagi dong masa pengabdian. Iya, udah kayak pejabat ya, 2 periode gitu kan ya. Berarti periode ketiga udah nggak bisa nyalon tuh. Kalau gimana Kak Erik? Untuk gua sih sebagai jiwa-jiwa relawan sebenarnya nggak ada kata berhenti ya, untuk apalagi untuk membantu sama manusia gitu kan. Tapi kan harus kita memberi kesempatan untuk generasi muda gitu kan. Bagaimana generasi muda itu memberikan. Nah, kalau ini halus ini ya. Intinya tetap sana pensiun, cuma halus ya. Memberikan ruang untuk teman-teman yang muda. Iya. Kalau kita yang dari yang tuanya juga tidak memberi kesempatan, gimana yang muda mau menunjukkan jati dirinya gitu kan. Semangat dianya gitu kan. Ya minimal dari yang generasi guanya dulu membimbing dulu lah, memberi arahan dulu ataupun sebelum di generasi guanya juga gitu, untuk melepas generasi selanjutnya. Siap. Tapi jadi tetap kita melakukan kegiatan bareng. Siap. Jadi memang kalau ditanya kapan pensiun ya nggak tahu ya, sampai kapan. Nggak sampai kapan. Cuman teman-teman Kak Erik sekarang memberikan kesempatan untuk teman-teman yang baru masuk untuk
regenerasi Iya, setidaknya ya. kadang biasanya kita tuh tetap eksis di generasi tua dan generasi muda terus gitu kan, tapi tidak mau membuka jalur kesempatan generasi mudanya Siap, gitu siap. kan. Kadang lu jadi ketua sampai 22 tahun. Aduh, Sampai 32 tahun jadi presiden lu jadi. otoriter Ya, ya. otoriter jadinya kan. Ya, makanya kita harus beri kesempatan dengan ide-ide generasi muda yang baru gitu kan, kegiatan-kegiatan yang lebih semangat lagi gitu kan. Ya seperti itulah. Dari kakak saya ke saya itu kan berarti ya udah beri kesempatan. Kalau misalkan dia terus berarti kan mana generasi mudanya gitu, sampai ketutup di generasi dia terus gitu Siap, kan. siap. Mohon maaf, kakaknya Kak Erik relawan. Sekarang Kak Erik relawan. Lahir dari keluarga relawan. Dari jembatan. Siap. Bukan. Ya begitulah, lebih menjiwai kemanusiaan lah intinya. Kita dititiskan moral-moral sebagai manusia, saling membantu lah. Terutamanya manusia saling membantu itu. Siap. Berarti kalau dari keluarga justru sebenarnya nggak ada hambatan sama sekali Kak Erik. Nggak ada Ketika hambatan. memang awal Kak Erik menjadi relawan. seorang relawan, tidak ada penolakan dari keluarga, dari Nggak orang ada. tua. Nggak Karena ada. memang kakak juga dari relawan. Dari relawan. Termasuk orang tua kayaknya relawan ini. enggak. Sebenarnya kegiatan di rumah ataupun tetangga membantu itu juga udah jadi relawan gitu kan, tanpa dibayar ataupun itu. Intinya kita melakukan kegiatan ikhlas lah gitu. Itu udah termasuk relawan. Membantu teman, mengerjakan PR ataupun tugasnya gitu kan udah jadi relawan. Teman Faiz dulu tuh ada tuh relawan tuh kalau Faiz nggak ngerjain matematika kan ya, fisika dulu tuh ya. Wah, itu yang Dikasih dibutuhkan nitip, gitu ya. itu relawan sejati itu. Karena gua nggak suka pelajaran berarti relawannya nggak di situ. Di mana ada bencana dan lain sebagainya itu seperti apa? Tanggapannya ya Indonesia nggak bakal usai kalau pemudanya nggak bakal ikut terus jadi sentral sebagai relawan gitu kan. Tidak akan pernah selesai gitu, dalam satu bencana ini gitu kan. Minimal pemuda di wilayahnya turut andil lah dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan gitu kan, sebelum orang lain yang turun gitu. Siap. Kak Erik, otomatis kan alhamdulillah beberapa bulan ini tidak ada bencana di Provinsi Banten, bencana alam tadi, dan semoga tidak akan pernah ada. Amin. Kalau bencana sosial tadi mungkin ada beberapa ya. Selalu di dalam keluarga juga selalu ada bencana sosial. Siap. Kegiatan-kegiatan dalam waktu dekat Kak Erik, seminggu, 2 minggu, sebulan ke depan apa nih teman-teman relawan Banten kita rencananya? Tahun ini ya, tahun ini kita sebutkan dulu selama kegiatan kita awal tahun kita udah diserang dengan bencana lebak banjir gitu kan. Kita ikut aksi juga membantu mereka. Ikut aksi bantu untuk mereka juga. Trauma healing 4 titik kampung yang terkena bencana, yaitu di sekolahannya yang lumpuh, kita juga trauma healing juga di situ gitu kan, juga di beberapa titik. Dan kegiatan awal Covid gitu. Kita udah langsung masuk di awal Covid bencana itu. Wah, bencana sosial juga ibarat menurut gua sih gitu. Kita juga buka dapur umum sama TNI, Polri juga sama kawan-kawan relawan. Kita melakukan bagi nasi bungkus sehari 1000 nasi bungkus dalam 30 hari gitu kan, selama puasa ataupun selama bencana ini. Minimal kita bergerak dulu lah gitu kan. Terus juga banyaklah kegiatan-kegiatan kayak sembako ataupun gimana sih, yatim piatu ataupun kayak gimana itu. Siap. Dalam waktu sekarang ke depan, untuk ke depan kita ada diskusi. Kita sebagai aktivis sosial kita juga harus kasih sudut pandang untuk masyarakat gitu kan. Wah, ini dampak sosialnya nih kericuhan nih, hoak ataupun gimana. Nah, kita bikin diskusi itu. Selama ini Kak Erik dari lahirnya teman-teman komunitas relawan Banten, pernah nggak sih kolab sama pemerintah, atau ketika ada sebuah bencana Belum. gitu kan, Belum pemerintah dukung teman-teman Kak Erik? Malah kita yang bergerak lama, pemerintah nggak tahu. Ya kita bergerak bareng sama relawan-relawan lain lah. Pemerintah biasanya programnya pemerintah sendiri gitu. Mohon maaf, apakah memang teman-teman komunitas relawan Banten yang tidak pernah mencolek pemerintah, Sering. atau memang sering nyolek tapi nggak pernah nengok, udah sering dicolek tapi nggak Sering nengok? dicolek. Makanya kita Masya kegiatan Allah dapur Akbar. umum di depan pemerintahan itu kan, di alun-alun loh. Boro-boro nengok ngasih kerupuk aja enggak.
Siap. Ngeri juga ya. Iya, Tapi aja. mohon maaf teman-teman, komunitas relawan Banten sudah sering banget Sering banget malah nyenggol, kita sering nyenggol banget. kemarin juga kita diskusi perlindungan anak di saat bencana alam dan COVID gitu kan. Kita juga ngundang dari LPA Banten. Terus juga dari BPBD Provinsi Banten juga dari korban bencananya, dari pemudanya, dari narasumbernya, dan juga dari relawannya selama kegiatan apa sih pengalamannya, apa sih yang disusahkan ininya narasumbernya itu. Terus juga dari duta anak, dari duta anak. Siap. Kemarin juga dirilis juga. Terima kasih Sultan TV selalu mendukung kegiatan KRB, selalu mendukung gitu. Juga ya kalau teman-teman Kegiatan positif. sudah banyak yang sudah teman-teman lakukan untuk Banten. Iya. Terima kasih banyak tentunya Faiz mewakili teman-teman Sultan TV. Teman-teman Iya. komunitas relawan Banten sudah banyak Selalu sama-sama. sudah banyak bantu teman-teman masyarakat Banten. Juga abis tayangan ini kecolek, Oh, jadi bisa collab. Jadi collabnya nggak cuma sama Facebook Banten News atau komunitas relawan lain yang ada di Banten. Iya, benar. Kalau sama pemerintah kan banyak pemerintah. biasanya, banyak hal yang bisa Banyak hal dieksekusi. minimal ya mereka mendukung lah kegiatan kita, kita juga tidak mengharapkan hal Yes, lebih gitu betul. kan. Karena dasarnya manusia itu ya saling membantu Siap. aja lah gitu kan. Jangan pernah berharap karena Jangan mentang-mentang di Banten ini banyak relawannya dimudahkan pemerintah gitu, nggak gitu. Kita bergerak banyak itu berarti ada kesalahannya apa nih pemerintah ini gitu Yes, tuh yes. itu. Berharaplah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Jangan benar. berharap pada yang lain. Iya, Karena benar. manusia itu tempatnya buat kecewa biasanya. Benar. Termasuk tadi itu ya. Wah, kena itu tadi tuh. Direkam nggak tadi tuh? Manusia juga ya tempat-tempatnya buat kecewa. Iya, benar. Jadi berharaplah Berharap. pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah membuat hambanya kecewa. Masya Allah, Faiz. Amin. Kak Erik, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV untuk hari ini. Semoga Sama-sama, menginspirasi banyak sama-sama. teman-teman yang menyaksikan Terima tayangan kasih hari juga ini. Sultan TV. Tetap semangat Tetap semangat. dan tetap konsisten karena seorang relawan itulah yang paling berat menjaga iya. konsistensi itu. Konsistensi ini. Kadang-kadang semangatnya setahun 2 tahun. 3 Iya, tahun biasanya udah gitu, kendor. apalagi labil ya generasi muda-muda sekarang mau ikut-ikut doang gitu, tapi udah kesananya udahlah gitu ya. Tapi kalau ada jiwa-jiwa Yes, yang bikin semangat Siap. di situnya gitu, pasti dia terus maju, apalagi ada cewek. Terakhir Kak Erik, harapannya untuk teman-teman Kak Erik pribadi terutama, dan pesannya untuk teman-teman relawan dan juga masyarakat Banten. Harapannya Masyarakat seperti apa untuk komunitas relawan dan pesan untuk teman-teman relawan dan Banten? Silakan. Pesan dari teman-teman relawan Banten, tetap semangat juga, tetap melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan gitu. Pada dasarnya kita sebagai manusia saling tolong menolong lah gitu kan. Tetap semangat, kegiatan positif. Yes. Dan jadikan kegiatan-kegiatan ini pembelajaran buat kita. Jangan pernah puas selama kita lakukan hal ini gitu kan. Kalau untuk relawan di Banten, tetap minimal kita membuka ruang lah untuk bergerakan bareng gitu kan. Karena pada dasarnya melakukan hal yang besar itu harus bareng-bareng. Yes. Guyup bareng lah kata orang Banten mah. Kalau gua sih, Yes, menurut betul. gua jangan mengibarkan benderanya masing-masing lah. Minimal kita bareng-bareng lah. Apalagi sesama relawan gitu kan. Nggak harus kita bergerak sendiri ataupun gimana gitu kan. Siap. Kita guyup bareng lah. Siap, guyup bareng. Jangan pernah membesarkan benderanya masing-masing, Iya. tapi tujuannya adalah bagaimana kita bermanfaat Iya. buat teman-teman masyarakat di Banten ya. Nah. Kak Erik, terima kasih banyak sudah hadir di Sultan TV. Teman-teman, terima kasih banyak tentunya Faiz ucapkan untuk seluruh pemirsa Sultan TV hari ini yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan Relawan Insight ya bersama teman-teman komunitas Relawan Banten. Kak Erik, terima kasih banyak. Ya bisa. Karena sebaik-baiknya gua Kenapa? belum ini takut sangkanya susah masuk relawan gitu kan. Oh, KRB ini selektifnya banget nih gitu kan. Kalau yang mau join bisa join aja, bisa masuk ke secretnya ataupun lihat di IG-nya komunitas Relawan Banten, di situ ada profil infonya gitu Yes. kan. Bisa chat-chat aja ataupun DM gabung sama kita gitu Yes. kan. Takutnya wah, KRB ini tertutup banget gitu. Siap buat teman-teman yang pengen gabung menjadi seorang relawan atau volunteer ya. Ya, volunteer, Instagramnya juga banyak situ, profil-profil kegiatannya juga banyak juga informasi di situ. Betul. Bisa ikut gabung. Takutnya gimana nih caranya gitu Yes, kan. Terutama
bisa ngaji lah. Langsung aja teman-teman ya, kepoin di @komunitasrelawanbanten di Instagramnya. Teman-teman pengen jadi relawan, pengen nanya-nanya, langsung DM karena di sana gampang banget ya. Langsung @komunitasrelawanbanten. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan Relawan Insight ya untuk episode kali ini teman-teman, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang Ya, lain. benar. Terima kasih banyak teman-teman. Faiz pamit, Kak Erik pamit, dan seluruh kru yang bertugas juga mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.